Selamat bergabung dengan Spirit Community. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini. Dan saya bersyukur bahwa Roh Kudus memakai sarana ini, Spirit Community, bagi orang-orang yang haus akan firman dan roh, dan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk merubah kehidupan. Spirit Community ada supaya kami semua bisa mengalami Allah sendiri. Dan kami akan dipakai oleh Allah untuk merubah kehidupan. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin berbicara kepada saudara mengenai mengucapkan hal-hal rahasia kepada Allah. Mengucapkan hal-hal rahasia kepada Allah. Beberapa anak Allah bertanya pertanyaan ini. Apa gunanya berbahasa roh? Apa gunanya berbahasa roh? Ada yang sudah menerima karunia berbahasa roh di antara kita pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi karena suatu sebab, beberapa di antara kita mungkin berkurang dalam menggunakan bahasa roh dalam kehidupan doa kita. Beberapa berhenti sama sekali menggunakan bahasa roh dalam kehidupan doa mereka. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahasa roh itu penting bagi Allah sendiri. Amin. Dan Dia mau kita anak-anaknya mengerti akan bahasa roh itu dan apa manfaat rohaninya kalau kita dengan setia menggunakan karunia ini. Nah, sekarang mari kita buka bersama 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-18. 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Saya berdoa Roh Kudus akan memakai firman-Nya untuk menggugah hati kita. Lebih lagi mengapresiasi, menghargai, dan menggunakan karunia berbahasa roh ini. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. 1 Korintus 14 ayat 18. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus pada saat ini. Dan dia mengatakan kalimat ini, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah, perhatikan di sini, pertama-tama menurut Paulus bahasa roh adalah sesuatu yang baik dari Allah. Betul apa tidak? Amin. Maka dari itu dia mengucapkan syukur kepada Allah atasnya. Kalau Paulus mengucapkan syukur atas bahasa roh, saya kira kita patut juga melakukan hal yang sama. Apakah kita bisa mengatakan statement yang sama? Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh. Haleluya. Nah, kedua, perhatikan di sini Paulus menambahkan bahwa dia sendiri berbahasa roh. Haleluya. Paulus sendiri berbahasa roh. Yang ketiga, kita mengamati juga di ayat ini bahwa Rasul Paulus sangat sering mempraktekkan bahasa roh ini. Bahkan dia mengatakan sendiri di sini bahwa dia berbahasa roh lebih daripada semua orang Kristen di Korintus. Paulus sering mempraktekkan bahasa roh. Nah, kalau kita membaca 1 Korintus
kita bisa mengerti bahwa orang-orang Kristen di Korintus sangat suka berbahasa roh. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi ekstrim dalam berbahasa roh. Nah, mungkin beberapa anak Allah mempraktekkan bahasa roh secara ekstrim, tanpa pengertian Alkitabiah. Tetapi itu tidak berarti kita harus membuang bahasa roh dari kehidupan kita. Katakan amin. Paulus dalam tulisannya tidak pernah melarang bahasa roh. Dia sendiri mengatakan pendapatnya kepada jemaat di Korintus mengenai bahasa roh di 1 Korintus pasal 14 ayat 39 sampai 40. Nah, sekarang mari kita lihat dua ayat itu. 1 Korintus 14 39 sampai 40. Sekali lagi Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dan di bawah inspirasi Roh Kudus, Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Haleluya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, perhatikan di sini, Paulus mengatakan bahwa dia tidak pernah melarang bahasa roh. Yang Paulus ingini adalah segala manifestasi karunia roh, termasuk berbahasa roh, harus hanya dipraktek, haleluya, untuk membangun tubuh Kristus. Bukan semata-mata untuk menarik perhatian kepada diri sendiri atau demi kepentingan perorangan. Paulus berbahasa roh. Malah kita tahu bahwa penulis Perjanjian Baru berbahasa roh. Yakobus, Petrus berbahasa roh. Yudas berbahasa roh. Lukas berbahasa roh. Matius berbahasa roh. Berbahasa roh adalah sesuatu yang baik dari Allah. Yang pertama, dari bahasa roh adalah salah satu tanda yang menyertai orang percaya. Berapa banyak orang percaya yang kita miliki hari ini? Salah satu tanda yang menyertai orang percaya menurut Yesus. Menurut Yesus adalah bahasa roh. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang Yesus katakan di Markus 16. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Oh, saya berdoa Spirit Community lebih lagi menghargai, haleluya, karunia ini. Dan mempraktekkan karunia ini dalam kehidupan sehari-hari, haleluya. Amin. Nah, lihat apa yang Tuhan katakan di sini. Markus 16 ayat 15 sampai 18, lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Setelah itu Tuhan mengatakan ada tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang percaya. Ayat 17, perhatikan di sana. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di sana,
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, perhatikan di sini menurut Yesus ada 5 tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, perhatikan di sini kalau salah satu dari tanda ini supranatural, itu berarti yang lain juga supranatural. Yesus tidak berbicara tentang tanda-tanda yang manusiawi atau buatan manusia, tanda-tanda hasil studi manusia atau hasil usaha manusia. Yesus di sini berbicara tentang tanda-tanda yang datang dari kuat kuasa Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Haleluya. Tanda-tanda yang sifatnya supranatural. Nah, perhatikan bahwa salah satu dari tanda-tanda ini adalah orang-orang yang percaya berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Haleluya. Amin. Nah, saya ingin saudara mengerti bahwa ini bukan keahlian untuk mempelajari bahasa baru dengan cepat. Misalnya belajar bahasa Inggris dengan cepat, belajar bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Jepang dengan cepat tidak. Nah, istri saya bisa berbicara dan menulis 5 sampai 6 bahasa. Dia seorang yang saya sebut linguist. Dia bisa menangkap dan belajar suatu bahasa dengan cepat sekali. Tapi itu bukan dimaksudkan oleh Yesus di sini. Yesus berbicara tentang berbahasa bahasa yang supranatural. Haleluya. Yang datangnya dari Roh Kudus sendiri. Bukan bahasa yang kita pelajari. Amin. Tapi bahasa yang datang langsung dari Roh Kudus, bahasa supranatural yang Lukas sebutkan di Kisah Para Rasul dan apa yang Paulus sebutkan di 1 Korintus 14. Bahasa roh adalah salah satu tanda yang menyertai orang percaya. Di 1 Korintus pasal 14, kita bisa menemukan satu kebenaran, paling sedikit satu kebenaran, mengenai bahasa roh. Menurut Paulus, bahasa roh adalah sarana komunikasi supranatural dengan Allah. Haleluya. Sarana komunikasi supranatural dengan Allah. Tadi kita sudah melihat bahwa Paulus sangat menghargai bahasa roh ini. Bahkan Roh Kudus menginspirasi Paulus untuk menulis satu pasal dalam Alkitab, yaitu 1 Korintus 14, untuk menjelaskan perihal bahasa roh ini. Siapa di sini tahu bahwa Allah tidak akan menempatkan suatu kebenaran dalam firman-Nya untuk kita abaikan. Amin. Tidak mungkin dia menempatkan kebenaran dalam firman-Nya supaya kita ini cuek. Allah tidak akan menempatkan suatu kebenaran dalam firman-Nya yang tidak kita perlukan. Kalau suatu kebenaran itu ada dalam firman-Nya, itu berarti
Allah ingin setiap kita anak-anaknya memperhatikannya. Yang kedua, itu berarti setiap kita anak-anaknya memerlukannya. Haleluya. Amin. Roh Kudus memakai Paulus untuk menulis satu pasal mengenai bahasa roh. Di 1 Korintus pasal 14. Kebenaran yang Roh Kudus sudah tuliskan dalam firman-Nya adalah untuk kita terima. Haleluya. Dan bermanfaat bagi kehidupan rohani kita dan segala aspek kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita buka 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Nah, perhatikan apa yang Paulus katakan tentang bahasa roh. Satu Korintus 14 ayat yang kedua, Paulus mengatakan seperti ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Haleluya. Nah, perhatikan di sini. Pada saat kita berbahasa roh, kita tidak berkata-kata kepada tetangga kita. Amin. Kita tidak berkata-kata kepada teman kita. Kita tidak berkata-kata kepada sesama jemaat. Paulus mengatakan pada saat kita berbahasa roh, kita tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, di sini kita mengerti suatu kebenaran. Bahasa roh adalah bahasa yang ditujukan pertama dan utama kepada Allah. Katakan amin. Ya, pertama dan utama kepada Allah. Beberapa orang protes mengatakan, apa gunanya bahasa roh? Ya kan? Toh tidak ada orang yang mengerti apa yang kamu katakan. Betul. Saudara, betul kalau saudara berpendapat seperti itu. Betul. Tidak ada orang yang mengerti bahasa roh. Itu yang Paulus katakan di sini. Pada saat kita berbahasa roh, kita tidak, katakan tidak. Kita tidak berkomunikasi dengan manusia. Haleluya. Amin. Kita berkomunikasi secara eksklusif dengan Allah. Haleluya. Nah, jelas kalau karunia bahasa roh ini dimanifestasikan oleh Roh Kudus dalam bahasa manusia, maka manusia bisa mengerti. Contoh, misalnya apa yang terjadi di hari Pentakosta. Saudara bisa membacanya sendiri di rumah. Kisah pasal yang kedua. Para rasul dan murid-murid yang lainnya oleh Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa roh, dengarkan ini, dalam berbagai bahasa manusia. Kalau kita melihat nasnya itu, di kisah pasal yang kedua, para rasul dan orang-orang Kristen yang lainnya oleh Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa roh, dalam berbagai bahasa manusia, dan kita menemukan ada 15 bahasa manusia yang mereka katakan.
pada hari Pentakosta. Dan orang-orang yang di sana mendengar para rasul dan orang-orang Kristen ini, dan mereka mengatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Cara bersama saya di sini. Kadang-kadang bahasa roh yang kita katakan itu muncul atau dimanifestasikan oleh Roh Kudus dalam suatu bahasa manusia yang bisa dimengerti oleh manusia. Itu yang terjadi di Kisah Fatsal yang kedua. Nah, kita tahu kalau bahasa roh itu dimanifestasikan dalam bahasa manusia tertentu, itu artinya Roh Kudus mau menjamah orang tertentu yang mengerti bahasa itu. Haleluya. Amin. Maka dari itu di Kisah Fatsal yang kedua, banyak orang-orang di sana yang mendengarkan bahasa roh dalam bahasa manusia. Mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul dan orang-orang percaya pada saat itu, pada hari Pentakosta. Dan setelah itu Petrus mulai berkhotbah kepada mereka dan akhirnya 3.000 orang percaya kepada Yesus. Kalau bahasa roh dimanifestasikan dalam bahasa manusia tertentu, itu artinya Roh Kudus mau menjamah orang tertentu yang mengerti bahasa itu. Tapi perhatikan di sini. Paulus di 1 Korintus 14 ayat yang kedua berbicara tentang bahasa roh yang dia sebut sebelumnya sebagai bahasa malaikat. Katakan bahasa malaikat. Ayat yang pertama, 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Yaitu bahasa roh yang tidak dimengerti siapapun dan hanya ditujukan kepada Allah. Haleluya. Nah, sekali lagi perhatikan 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Paulus mengatakan di sini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, perhatikan frasa itu. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Apa yang terjadi pada saat kita berbahasa roh? Pada saat kita berbahasa roh, oleh kuasa Roh Kudus, kita mengucapkan dalam suatu bahasa supranatural, kita mengucapkan sesuatu kepada Allah. Amin. Pada waktu kita berbahasa roh, kita mengucapkan dalam suatu bahasa supranatural sesuatu kepada Allah. Paulus mengatakan kita mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Haleluya. Apa maksudnya di sini? Nah, saya ngajak saudara untuk lompat ke 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Paulus mengatakan di sini, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Nah, perhatikan. Paulus mengatakan pada saat aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa.
Jadi apakah yang harus kubuat? Paulus mengatakan, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan juga berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Apa yang kita lihat di sini? Paulus mengatakan di sini, pada saat kita berbahasa roh, roh kita lah. Katakan roh saya. Roh siapa? Roh saya. Roh saudara. Amin. Pada saat kita berbahasa roh, roh kita lah oleh kuasa Roh Kudus berkomunikasi langsung dengan Allah. Haleluya. Berdoa dengan bahasa roh itu tidak sama dengan berdoa dengan akal budi kita. Berdoa dengan bahasa roh itu berarti roh kitalah oleh pertolongan Roh Kudus yang berdoa kepada Allah. Haleluya. Roh kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Haleluya. Bahasa yang keluar dari mulut kita pada saat kita berdoa dalam bahasa roh adalah bahasa supranatural dari roh kita, yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus dan hanya dimengerti oleh Allah kita. Amin. Maka dari itu Paulus mengatakan oleh roh kita mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Pada saat kita berbahasa roh, roh kita bergandengan tangan dengan Roh Kudus yang mendiami kita, dan roh kita bersama dengan Roh Kudus berdoa kepada Allah. Pada saat kita berbahasa roh, roh kita berkomunikasi langsung dengan Allah dalam bahasa supranatural yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Di Kisah pasal yang kedua ayat yang keempat, pada hari Pentakosta, para rasul dan orang-orang percaya yang lainnya dikatakan berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa yang diberikan roh kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada roh kita untuk kita mengatakannya kepada Allah. Haleluya. Bahasa roh adalah bahasa pribadi roh kita kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa ini. Haleluya. Bahasa roh adalah bahasa intimasi antara kita dan Bapa Surgawi. Maka dari itu Paulus mengatakan, aku mengucapkan syukur bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh. Suatu karunia yang luar biasa dari Bapa di surga. Diberikan kepada kita anak-anaknya yang haus akan rohnya. Tapi perhatikan di sini. Di sisi yang lain, berdoa dengan akal budi, yaitu pada waktu kita berdoa menggunakan bahasa kita masing-masing. Dalam konteksnya jelas kita berbahasa Indonesia atau berbahasa apapun bahasa yang kita pakai. Berdoa dengan akal budi adalah berdoa menggunakan pikiran dan bahasa yang kita ketahui.
Nah, saya mengatakan ini kepada saudara. Kita perlu mengerti bahwa karunia berdoa dalam bahasa roh tidak diberikan untuk menggantikan. Dengarkan ini. Kita harus mengerti bahwa karunia berdoa dalam bahasa roh tidak diberikan untuk menggantikan berdoa dengan akal budi. Tetapi karunia berdoa dalam bahasa roh diberikan untuk menambahkan atas doa dengan akal budi. Artinya kita tidak harus memilih. Apakah kita harus memilih berdoa dengan akal budi kita atau berdoa dengan bahasa roh. Kedua sarana ini telah diberikan kepada kita anak-anak Allah. Amin. Kita semua pernah mengalami di mana kita berdoa dan kita berdoa dengan akal budi kita sampai pada titik kita tidak tahu apa lagi yang harus kita doakan. Betul apa tidak? Sudah pernah mengalami itu? Ya. Kita berdoa dan berdoa dalam bahasa Indonesia sampai nggak tahu apa lagi yang perlu kita katakan. Berdoa dengan akal budi terbatas. Ada saatnya kita nggak tahu apa yang harus kita doakan. Pada saat itulah kita mulai masuk berdoa dengan roh kita. Haleluya. Amin. Pada saat itulah kita bisa mulai berdoa menggunakan bahasa roh. 1 Korintus 14 lagi ayat 13 dan 14. Tolong perhatikan di sana. Paulus mengatakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Paulus bertanya. Dan Paulus mengatakan, aku akan berdoa dengan rohku, yaitu dengan bahasa roh. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Dua-duanya. Bersama saya di sini. Berdoa dengan roh kita, menggunakan bahasa roh, juga berdoa dengan akal budi kita. Paulus mengatakan, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, menggunakan bahasa roh. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, perhatikan di sini bahwa orang Kristen memiliki dua sarana. Berdoa dan menyembah. Orang Kristen berdoa dengan akal budi kita. Amin. Orang Kristen juga berdoa dengan roh kita. Dengan roh kita. Kita bisa menyembah dengan akal budi kita, dan kita juga bisa menyembah dengan roh kita menggunakan bahasa roh. Kedua sarana ini baik dan penting bagi pertumbuhan rohani kita. Kedua sarana ini telah diberikan kepada kita untuk supaya kita menghargainya dan memakainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita pelajari hari ini? Pada saat kita berbahasa roh, kita berkomunikasi
secara supranatural dengan Allah. Kita tidak berkata-kata kepada teman kita. Itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah kita berkata-kata langsung kepada Allah. Haleluya. Teman-teman kita tidak mengerti. Enggak apa-apa. Allah mengerti. Amin. Allah mengerti. Juga kita melihat hari ini, berdoa dalam bahasa roh ditambahkan atas doa kita dengan akal budi. Kita bisa berdoa menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan firman-Nya. Kita berdoa, haleluya. Di atas doa seperti itu, akal budi, kita bisa berdoa dengan roh kita. Menggunakan bahasa roh yang Roh Kudus berikan kepada kita. Haleluya. Mari sekarang kita angkat suatu pujian, Pak Delby. Dan kita akan minta kepada Roh Kudus untuk menjamah kehidupan saudara. Terutama ada dua kategori di sini. Kalau saudara mendengarkan pesan saya di sini dan saudara belum menerima karunia berbahasa, hari ini saudara bisa menerimanya. Amin. Kita akan minta kepada Tuhan memberikan karunia itu kepada saudara. Sehingga mulai hari ini saudara bisa berkata-kata dalam bahasa yang baru. Bahasa roh langsung kepada Bapa di surga oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kategori yang kedua, mungkin ada di antara kita yang mungkin berkurang dalam menggunakan bahasa roh. Dulu mungkin berapi-api. Kita mengalami pemenuhan Roh Kudus dan kita berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi hari ini kita sudah mulai mendingin. Saya berbicara kepada saudara hari ini. Saya minta Roh Kudus menggugah roh saudara. Haleluya. Saudara kembali lagi mempraktekkan karunia ini. Atas karunia ini Paulus mengatakan, aku mengucapkan syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh. Amin. Kita seharusnya mengatakan hal yang sama. Tidak boleh melempem. Amin. Tidak boleh, harus mengucap syukur. Bapa, terima kasih atas karunia ini. Aku hargai karunia ini. Amin. Aku akan pakai karunia ini bagi kemuliaan nama Yesus. Silakan Pak Delby angkat suatu pujian. Mari kita sembah. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasih. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Terima kasih Roh Kudus. Ya Roh Ibari aku sedikit langibas. Amin. Ku haus padamu. Angkat tanganmu saudara. Puaskan sekarang. Mari Roh Kudus. Seperti begini, angkat tangan. Siapa yang mau angkat tangan seperti begini? Jangan malu. Kerinduanku, ya Roh Kudus, mari Roh Kudus penuhi setiap hati yang Roh tidak dalam bangsa. Kau menuntunku
Kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku. Ku taat selalu, ku taat selalu. Dari awal katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Puaskan sekarang kerinduanku, kerinduanku. Ya Roh Kudus, kau menuntun. Ya Roh Kudus, Mari Roh Kudus. kau menuntunku, Jamah pimpin setiap anak langkahku, haus akan Engkau. pimpin langkahku. Ini dia. Ku taat selalu, nyatakan kemuliaan-Mu, Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu, amin. Di tempat ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau beri belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan, amin, amin. Di tempat ini, setiap pribadi kami Bapa, Kau beri belas kasihan-Mu, Penuhi Kau mereka. beri belas Berikan kepada mereka karunia kasihan-Mu. berkata-kata dalam bahasa baru. Mereka sudah masuk ke Bapak Rakas. Bangkitkan Bapak Rakas Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua Haleluya. bangsa. Nah sekarang saudara, bagi saudara yang belum menerima karunia berbahasa roh, angkat kedua tangan sekarang. Terimalah sekarang di dalam nama Yesus. Dan saudara mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Rekesti berikastu kolo mahaka rekesti kiriala bahasa kalau bagi saudara yang pernah berbahasa roh dulunya, tapi sekarang makin lama makin jarang. Hari ini mari saudara, kita lagi angkat kedua tangan kepada Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau bagikan karunia kita. Mari semuanya menyembah dengan roh.
semuanya menyembah. Barengesti beri mampu begini amal gesti. Ini dia makrokus. Mama nak gesti gini. Terima kasih, haleluya. Regesti beri apa krokus bola kita segini Allah Bapa kelegesti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa balik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Pada saat ini kalau saudara sakit dalam tubuh saudara, mari kita satukan iman. Kita mau melihat kuasa kesembuhan Allah. Yes, amin. Bukan kita yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Dan kita memiliki Allah Sang Penyembuh. Bapa, di dalam nama Yesus, Yes. hamba minta Engkau ulurkan tangan untuk menyembuhkan setiap anak Allah yang sakit tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa saat ini juga. Yes. Saat ini juga. Roh Kudus, mari. Biarlah karunia kesembuhan mengalir. Dalam nama Yesus. Karunia mengadakan mujizat mengalir. Dalam nama Yesus. Yang tidak ada diadakan. Yes. Yes. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yes. Pilur Yesus. Yes. Ayo mengangkat semua sakit penyakit kami. Yes. Dalam nama Yesus. Oleh kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah kesembuhan mengalir. Saat ini juga. Kondisimu akan membaik, tidak memburuk. Yes. Roh Kudus beracara. Tidak ada jarak dalam alam roh. Yes. Saudara mungkin di Lampung, mungkin di Medan, mungkin di mana-mana. Tidak ada jarak dalam alam roh. Oh, haleluya. Sekarang terima kesembuhan itu. Yes. Saudara, saya merasakan kuasa kesembuhan mengalir. Terima. Katakan, Tuhan jamah aku. Aku percaya Tuhan jamah aku. Kesembuhan sudah disediakan bagi setiap anak Allah. Jamah aku Tuhan. Jamah aku Tuhan. Sekarang juga Roh Kudus mengalir. Kondisimu membaik, tidak memburuk. Dalam nama Yesus. Yang tidak ada diadakan. Yang tidak mungkin dibuat mungkin. Kita memegahkan Allah kita, bukan diri kita. Dan kita percaya. Kita percaya. Dan kita menerima saat ini juga di dalam nama Yesus. Tidak ada kata istimewa. Terima kasih.
Kita juga mau berdoa buat teman-teman kita di sini yang mungkin menghadapi tantangan dalam keluarganya. Hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak-anak. Bapa di surga, kami minta Engkau yang turun tangan, Engkau yang beracara sekarang. Dalam nama Yesus, hubungan yang retak Engkau sembuhkan. Yang jauh Engkau dekatkan lagi. Engkau persatukan lagi. Biarlah ada kasih di antara suami dan istri. Biarlah ada kasih di antara orang tua dan anak-anak. Saya melihat sesuatu yang retak itu dikembalikan lagi. Yes, amin. Haleluya. Oh ya, yang retak. Bahkan ada yang sudah mau pisah. Dikembalikan lagi. Amin. Dan diperkuat oleh Tuhan. Bapa, Engkau membawa restorasi dalam hubungan kami dengan orang-orang yang kami kasihi. Lakukan itu ya Bapa, oleh kuat kuasa Roh Kudus. Yes, amin. Dalam nama Yesus. Sekali lagi saya mengundang saudara, angkat kedua tangan seperti ini. Ayo, namanya Spirit Community, saudara. Kita bertemu Roh Kudus. Angkat kedua tangan seperti ini. Seakan-akan kita menerima, jelas kita menerima. Mari Roh Kudus. Haleluya. Lakukan pekerjaan dalam kehidupan kami masing-masing. Lakukan pekerjaan. Mari. Terima kasih. Rekesti berikasto bak rekesti. Rukos dada tiara bakas tibi basu. Rakesti didi bakas. Rakat tikis tibi tiara bakas tibi. Saudara, saya melihat ada pintu yang terbuka yang dulunya sudah dikunci lama. Tidak ada cara manusia bisa membuka pintu itu, tapi Allah bisa. Allah bisa. Pintu yang sudah lama tertutup akan dibuka lagi. Di dalam nama Yesus akan dibuka lagi. Pada waktu pintu dibuka, kita tahu itu bukan kita yang membukanya, tapi Tuhan sendiri yang membukanya. Haleluya. Pintu dibuka. Haleluya. Dalam Alkitab, pintu berbicara tentang kesempatan. Kesempatan. Kesempatan yang hilang bisa kembali lagi. Tuhan akan mengembalikan kesempatan yang hilang. Haleluya. Oh, haleluya. Yang hilang bisa dikembalikan. Haleluya. Tuhan, Kau kembalikan kesempatan yang hilang itu. Buka pintu bagi anak-anak. Buka pintu. Terima kasih. Memuji, menyembah-Mu. Sekali lagi angkat kedua tangan kepada Bapa di surga. Kami mengucapkan syukur kepada-Mu Bapa.
Sebelum kami lepas dari meeting ini, kedangkanlah tangan-Mu yang baik, yang kudus. Berkati setiap anak-Mu yang hadir hari ini, satu persatu. Tidak ada seorang anak yang Engkau lewati, semuanya Engkau berkati. Segala berkat, rahmat, kasih dari Allah Bapa, kasih karunia kuasa darah Yesus anak-Mu yang tunggal, buat kuasa persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, semuanya itu pada malam hari ini turun atas kehidupan, memberkati-Mu, menyertai setiap langkah-Mu. Apapun yang Engkau lakukan, Engkau usahakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti tolong untuk membuatnya sukses oleh hari ini sampai Yesus datang kembali. Jangan lupa, setiap dari saudara adalah anaknya Abraham, pewaris berkat Abraham. Diberkatilah engkau dalam rohmu, jiwamu, tubuhmu, pernikahanmu, anak-anakmu, usahamu, ekonomimu, pelayananmu, perjalananmu, kehidupan sosial dan emosional, kesehatanmu. Haleluya. Setiap aspek kehidupan diberkati. Supaya engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar. Bapa, kami terima semua berkat-Mu ini dengan iman. Dan kami mengucapkan syukur. Kami berikan kepadamu segala kemuliaan, pujian, dan penyembahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus Allah Tritunggal, yang kami sembah dan kami sanjung. Dalam nama Yesus, percaya katakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.